Seperti kita ketahui, jika drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia baru saja dilakukan, di mana Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Meski Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA paling bontot atau yang terakhir, tapi dari segi kedalaman skuad jelas tak bisa dianggap remeh. Apalagi dengan keberadaan pemain diaspora yang dianggap telah membawa perubahan besar pada kekuatan timnas Indonesia. Bahkan pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mulai tipis-tipis pantau para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Setelah penantian panjang, Indonesia akhirnya tahu siapa yang akan mereka hadapi di round 3 nanti, di mana dalam drawing yang dilakukan di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, skuad Garuda akan tergabung dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Jelas dari hitung-hitungan, mungkin semua sepakat kalau peluang Indonesia benar-benar gak lebih dari 40%. Karena bagaimanapun, tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Dan secara kalkulasi, liga mereka pun juga masuk dalam 5 besar di Asia. Jadi akan sangat naif bila kita mengatakan Indonesia benar-benar punya peluang lebih dari 40% untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi tunggu, meski hanya memiliki peluang gak lebih dari 40%, akan tetapi bukan berarti tim Indonesia ini bisa dipandang sebelah mata. Bahkan 3 tim unggulan di grup ini benar-benar menganggap Indonesia sebagai lawan yang bisa memberi batu sandungan. Salah satunya dari Arab Saudi. Bahkan pelatih mereka, Roberto Mancini, pernah menyoroti skuad Indonesia yang bermain di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Mancini bahkan cukup terkesan dengan bakat alami yang dimiliki para pemain Indonesia. Bahkan saat tahu jika Arab Saudi akan menghadapi Indonesia di laga perdana pada 5 September mendatang, Roberto Mancini mulai tipis-tipis pantau kekuatan Indonesia yang banyak diisi oleh para pemain dari Eropa. Yang mana artinya, secara game plan Indonesia benar-benar sama. Apalagi tim seperti Jepang dan Australia sebelumnya juga pernah melawan Indonesia di Piala Asia. Dan meski ketika itu Indonesia kalah, tapi dari sisi permainan dan organisasi tim Indonesia mampu memberi perlawanan. Apalagi dengan masuknya pemain baru yang ada sekarang ini, plus nanti pemain baru lainnya yang pasti akan diupayakan oleh PSSI, jelas akan membuat skuad Indonesia wajib untuk diperhitungkan. Mancini yang kini menjadi pelatih timnas Arab Saudi membagikan pandangan soal performa individu pemain Garuda Muda kepada tenaga ahli menteri untuk urusan diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamadan dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak. Hamdan lantas menceritakan pengalaman dan pembicaraannya bersama sosok yang pernah menangani Inter Milan dan Manchester City itu di akun media sosial Instagram. Hamdan mengungkapkan, Mancini bersama salah satu stafnya Fausto Salzano memberi apresiasi khusus kepada 4 pemain Indonesia. Keempat pemain Indonesia tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Joaon. Secara umum Indonesia bermain baik, kata Mancini kepada Hamdan ketika ditanya soal penampilan timnas Indonesia U23 versus Irak, dikutip dari laman Instagramnya. Nomor 7, 10, 6, dan 23, boleh kamu bantu saya menulis nama mereka? Ucap Mancini ketika Hamdan bertanya soal adakah pemain Indonesia yang menonjol dalam pertandingan tersebut.
Dan di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi berada di grup C bersama timnas Indonesia. Melihat situasi tersebut, jelas membuat Mancini kini mulai pantau tipis-tipis kekuatan baru timnas Indonesia. Jelas mereka tak bisa dianggap remeh karena telah menunjukkan progres luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, banyaknya pemain diaspora di skuad Garuda membuat Roberto Mancini harus mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Meski dari ranking FIFA, Indonesia jauh di bawah mereka, namun dari segi kualitas Indonesia bisa saja menjadi tim yang merepotkan. Dan hal itu bisa kita lihat saat Indonesia memberikan perlawanan saat menghadapi Jepang dan Australia di Piala Asia 2023 lalu. Bahkan dalam waktu dekat ini, PSSI akan menambah kekuatan timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain keturunan berlabel Grade A. Hal itulah yang membuat timnas disebut-sebut bakal menjadi tim yang penuh kejutan. Jadi ya, semoga saja ini PSSI dan Coach Shin benar-benar bisa menyiapkan tim sebaik mungkin. Karena ya tadi, lawannya itu terutama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Masih 1 hingga 2 level di atas kita. Untuk itu, tetap semangat dan jangan pernah pantang menyerah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.